guys, hari ini aku akan memberikan kalian tutorial cara membuat tabel, form, dan report di Microsoft Access. Dan di sini kita akan membuat untuk arsip surat masuk dan surat keluar. Pertama kita buka Microsoft Access kalian. Di sini kita akan melihat untuk hasilnya dulu, baru aku ajarin untuk kalian. Pertama, di sini ada tabel, from, dan report. Di sini pertama ada arsip surat masuk. Kita akan membuat seperti ini. Itu sekalian ada kode arsipnya, guys. Arsip surat keluar. Kemudian ada from. Kita akan membuat seperti ini. Kita akan membuat button-button ini yang bisa kita pencet, dan ini bisa digunakan semua. Sama arsip surat masuk kayak gitu juga, teman-teman. Bisa kita coba semua. Ini semua bisa dipakai. Kemudian kita akan membuat report, laporan surat keluar, untuk seperti ini. Dia menyesuaikan isi surat kalian ada berapa. Ini untuk surat masuk memang cuma ada 5 ya, teman-teman. Dan baik, di sini kita akan juga membuat form utama yang bisa masuk ke form dan report. Pertama kita ini kita langsung bisa masuk. Oke, kayak gini tampilannya jadinya. Kemudian untuk aplikasi itu dia langsung balik ke aplikasi. Langsung balik kayak gini. Oke, baik, segitu kita akan membuat tutorial cara membuat aplikasi sederhana seperti tadi. Oke, tonton seterusnya ya, teman-teman. Oke, di sini pertama kita buka create, habis itu buka tabel, terus kita ganti nama jadi surat masuk. Oke, kemudian kita isi dengan file namanya itu menjadi kode surat, dan data type-nya itu auto number ya, sesuai dengan panduan. Oke guys, di sini aku mempercepat pembuatannya biar kalian gak bosen untuk nontonnya. Kalian lihat aja pelan-pelan, gak apa-apa. Takutnya kalian bosen kan terlalu lama ngetiknya. Nah, itu ada yang pakai shortcut text, tanggal itu harus pakai datetime. Lampiran itu kita memakai hyperlink karena itu agar keluar linknya surat kalian. Jadi kalian itu di surat arsip ini kalian harus memiliki surat. Biasanya kami menyimpannya itu di drive. Jadi link itu kalian copy paste dulu di drive, kemudian kalian pendekkan di Google, cari aplikasi shorten URL biar dia jadi pendek linknya, baru kita tempel nanti di dalam lampiran itu nanti. Nah, oke ya guys. Kemudian kita masukin deskripsinya sesuai dengan file name-nya ya. Oke, seperti ini cara pembuatannya. Oke, setelah itu kita pencet 2 kali. Salah guys, kita pencet 2 kali. Nah, terus kita isi sesuai data kalian. Ini data yang aku punya surat arsip itu seperti ini ya, teman-teman. Oke, di sini aku percepat waktunya juga untuk isi datanya, soalnya terlalu banyak ya, teman-teman. Ini sebagai contohnya cara mengisi data-data tersebut. Tanggal kita tinggal cari aja tanggal yang kalian mau, tanggal dari surat kalian, terus perihal dari mana surat ini diberikan. Lampirannya itu kita tinggal pencet copy paste linknya aja dari Google, yang dari drive kalian itu udah dipersingkat di Google, baru di copy paste, letakkan aja di lampiran. Oke, diteruskan. Itu untuk ini kami memakai Mitra Bangun Pagi, terserah teman-teman mau pakai apa. Oke, selanjutnya
Nah, ini contohnya kalau diisi semua data-datanya. Oke, di sini kita akan membuat form arsip surat masuk. Pertama-tama kita itu membuka Create, kemudian kita buka form widget. Kalian terserah mau pakai form widget, query design, atau blank form, terserah kalian gampangnya. Tapi aku makanya form widget biar cepat siap. Kemudian kita pilih tabel, arsip surat masuk, di next kan, next lagi, terus kita milih columnar karena lebih bagus saja. Kemudian kita pilih modify untuk diedit. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini, tapi kita harus edit dulu ya biar bagus. Nice. Kita edit, kita tarik garis di bawah untuk menaruhkan buttonnya ini. Kita pencet garis XX itu untuk membuat button. Kita klik button, terus kita tarik kotaknya kecil aja ya, nanti dia besar sendiri. Kita pilih button yang kalian sesuaikan, kita pilih itu untuk next. Oke, itu jadinya. Kemudian kita buat lagi buttonnya, kita tarik lagi garisnya, kemudian kita cari untuk button. Nah, kita itu button record untuk menambahkan surat lagi di form ini. Kita harus menambahkan add new record ya teman-teman. Oke, kita cari lagi untuk button delete record untuk menghapus data yang ada nanti kalau ada yang salah. Kemudian kita buat lagi button print kalau kalian ingin mengeprint untuk data form kalian. Oke, selanjutnya kita rapihkan nanti ya teman-teman buttonnya biar bagus gitu nanti di layar. Nah, kita juga harus buat button save record karena biar data kalian tuh tersimpan di record nanti, di dalam form ini nanti. Kalau nggak ada itu tidak bisa tersimpan nanti data kalian kalau kalian ingin menambahkan. Oke, kita buat button lagi. Nah, kemudian kita naruh next lagi. Nah, ini jadinya ya teman-teman buttonnya. Tinggal kalian sesuaikan, kalian mau buttonnya yang mana, kita rapikan. Terus kita ganti fontnya, bisa kita ganti jadi Times New Roman, terserah kalian ya mau bagaimana gantinya. Bisa juga diatur kecil dan besarnya fontnya. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan background untuk di form kalian. Ini untuk contohnya aja ya. Nah, aku pakai ini backgroundnya ini bisa dibesarin teman-teman, dia ada pengaturannya, cuman aku lagi lupa pengaturannya apa. Nanti aku kasih tahu deh. Oke, setelah itu kita buka property sheet untuk membuat layar formnya itu menjadi lebar dan tidak cuman di situ aja. Pertama kita cari bacaannya itu on click. Maaf ya teman-teman, on click. Oke, kemudian micro builder. Oke, kita pilih maximize. Oke, kita save, close.
kita cari lagi from. Nah, pop as-nya kita buat yes. Nah, onload-nya kita buat micro builder. Kita buat lagi maximize Windows. Ini untuk layar kalian menjadi lebar. Kita save, kita close. Kita save dulu ya, biar nggak hilang datanya, biar formnya itu nggak hilang. Nah, contohnya tuh nanti jadinya seperti ini teman-teman, hasilnya dia akan jadi lebar. Nah, ini button ini juga berfungsi di bawah. Tadi kan kita buat buttonnya tuh cuman sedikit, kan tergantung kalian mau buatnya gimana gitu kan. Ini memang terlalu banyak banget buttonnya. Nah, gini kita contohin cara masukkan data baru di from ini. Terserah kalian mau ngetik apa. Kalian ketik aja salah-salan. Nanti kita klik save record. Nah, kita cek dia udah tersimpan atau belum di tabelnya. Oke, kita kali, kemudian kita cek. Nah, itu udah masuk kan? Berarti udah tersave. Nah, caranya itu seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita buat report. Pertama kita buka create, kemudian kita buka report wizard, terserah blank page atau desain report, kita pilih yang praktisnya aja. Oke, kita di sini membuat surat masuk. Oke, next, kita ketik next terus ya guys, sampai di sini tetap tabular. Next. Oke, kita modify. Next. Oke, kita geser guys. Kita buka desain. Kita di sini bakal buat alamatnya ya. Nah, terserah kalian, ini untuk buat kop surat di contohnya kayak gini, email. Contoh untuk kop suratnya guys, terserah kalian membuatnya kayak mana. Terus kita nambahkan untuk logonya itu dari sini, kita membuat logo kop suratnya. Oke, kita cari gambarnya yang cocok ya. Itu kalian mau pakai ini sebagai contoh aja ya guys. Sini kita gedein. Nah, nanti dia jadinya kayak gini kalau kalian rapiin ya. Terserah kalian memakai kop suratnya apa, tergantung dari surat kalian guys. Oke, ini untuk kita berbesarkan sama seperti tadi. Kita buka report, pop up-nya yes, onload-nya kita macro builder, konfliknya
Nah, ini jadinya tampilannya teman-teman. Yang kita buat report tadi tuh jadinya tuh seperti ini. Nah, rapinya. Tadi itu cuman kita persingkat aja, tapi hasilnya tuh nanti bakalan jadi kayak gini, teman-teman. Nah, di sini kita akan buat form utama ya, teman-teman. Pertama kita pencet create, kemudian kita pilih form design. Nah, kita rapikan dulu untuk layarnya agar dia rapi. Oke. Kemudian kita ini pencet desain, kita ketik untuk judulnya itu tabel judul apa, untuk kop suratnya kalian copy paste aja kop surat kalian. Oke, kita rapiin rata tengah. Oke. Nah, di sini kita nanti membuat apa logonya, kalian cari aja di Google sesuaikan dengan surat kalian. Aku cari di Google aja. Nah, kita copy paste logonya. Nah, udah muncul kan, kita rapiin aja. Nah, oke. Nah, sudah. Kemudian kita klik desain, kita buat tabel bantunya lagi. Nah, ini untuk membuat judulnya, pencatatan surat masuk dan surat keluar. Kemudian setelah itu kita buka ke desain, kita buka button. Nah, button ini kita cari form, kita buka open form, kemudian kita cari arsip surat masuk, kita next kan, kita ganti aja namanya jadi arsip surat masuk. Oke, kita finish kan. Nah, kita besarin. Nah, jadinya kayak gitu teman-teman. Kita ulangi lagi seperti tadi untuk arsip surat keluar. Dan untuk reportnya kalian tinggal cari aja di button itu ada bacaannya report gitu. Nah, kalian cari aja report. Nah, nanti hasilnya tuh seperti ini, laporan surat masuk dan laporan surat keluar. Kemudian kita cari tutup aplikasi untuk menutup aplikasi akses. Oke, kita ganti tutup aplikasinya. Oke, finish. Kita benerin dulu. Oke. Nah, sudah sampai sini. Kemudian kita kalau kalian ingin menambahkan background itu boleh. Ini untuk sebagai contohnya aja ya teman-teman. Nanti pas hasil jadinya itu beda karena aku pakai form utama yang lama. Ini untuk memberikan contoh ke kalian kalau pakai background itu jadinya kayak gini, kalau pakai gambar. Oke, kita hapus aja ya ininya, backgroundnya. Nah, kita untuk besarkan layarnya kita cari pertama from, kemudian kita ketik onload micro builder dan kita ketik maximize windows, save, terus kalian close aja. Setelah itu kita klik lagi on click micro builder, maximize windows, save. Nah, close. Oke, kita buat pop ice-nya yes. Nah, setelah ini jadinya itu seperti ini. Ini di form utama aku yang lama itu jadinya seperti ini. Aku nggak pakai background. Nah, kalau dipencet itu suratnya jadinya masuk ke form atau report. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman.